Pada video kali ini, kelompok 12 akan menjelaskan mengenai transfer dalam belajar pada mata kuliah Psikologi Pendidikan. Siapa-siapa aja sih anggota kelompok 12? Nah, yang pertama ada Azan Pratama dengan NIM 21086316, dan yang kedua ada Diah Fitri Azari dengan NIM 2100458, dan yang ketiga ada Ratna Pranesa dengan NIM 21016106. Apa sih pengertian transfer dalam belajar? Transfer dalam belajar adalah pemindahan kebiasaan dalam berpikir, baik emosional atau pekerjaan, ilmu pengetahuan atau keterampilan, dari suatu kondisi ke kondisi belajar lainnya. Ini menurut L.D. Crow dan E. Crow dalam Rudy Novindra pada tahun 2019. Selanjutnya, jenis-jenis apa aja sih yang ada dalam transfer belajar? Nah, transfer belajar itu ada 4 jenis. Yang pertama ada transfer positif, yang kedua ada transfer negatif, yang ketiga ada transfer vertikal, dan yang keempat ada transfer lateral. Untuk lebih jelasnya, transfer positif merupakan belajar dalam situasi yang dapat membantu mereka belajar dalam situasi-situasi lainnya. Selanjutnya ada transfer negatif. Transfer negatif dialami oleh peserta didik apabila belajar dalam situasi tertentu yang dapat merusak pengetahuan untuk situasi belajar selanjutnya. Nah, untuk transfer vertikal, transfer ini dapat terjadi apabila aktivitas pembelajaran pada situasi sebelumnya dapat membantu peserta didik dalam menguasai keterampilan yang lebih susah lagi. Nah, transfer belajar vertikal ini memiliki dampak yang baik terhadap aktivitas belajar pengetahuan dengan tingkat yang lebih tinggi. Nah, untuk transfer yang terakhir yaitu ada transfer lateral, yaitu artinya berefek pada kegiatan belajar sederajat. Transfer ini dapat terjadi jika siswa dapat menggunakan pengetahuannya untuk situasi yang sama tingkat kesulitannya. Oh iya teman-teman, ini loh faktor-faktor yang mempengaruhi transfer dalam belajar. Yang pertama ada intelijensi, artinya berefek pada transfer informasi dalam proses pembelajaran. Yang kedua, ada sikap, mempengaruhi bagaimana transfer terjadi apabila bertindak kecenderungan atau menerima informasi yang disajikan. Yang ketiga, ada materi pelajaran. Umumnya, materi yang berada di ranah kemampuan siswa akan lebih mudah terjadi transfer dalam belajar. Yang keempat, ada sistem penyampaian peserta didik. Lazimnya, siswa akan mengerti apabila materi yang disampaikan berhubungan dengan kehidupan nyata yang dialaminya. Berikut upaya yang dapat pendidik lakukan dalam mengoptimalkan transfer belajar. Nah, guru dapat menjelaskan materi ajar dengan mengaitkan dengan kehidupan nyata yang dialami oleh peserta didik, sehingga hasil belajar lebih bermakna. Selain itu, guru juga dapat menjelaskan bahwa mata pelajaran yang dipelajari di sekolah akan berguna dalam kehidupan di masyarakat, seperti penguasaan mata pelajaran matematika untuk kegiatan jual beli di pasar atau warung. Oke teman-teman, sekian penjelasan materi mengenai transfer dalam belajar oleh kelompok 12. Saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum.